Izin pakai kopiah dulu. Oke, monggo. Ya, biar nggak kalah sama Presiden PKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil azim, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita banggakan bersama Kiai Ahmad Syehu, Presiden PKS, beserta seluruh jajaran. Yang kita banggakan Ketua DPP Bidang Pembinaan dan Pengembangan Desa, Dr. Syahrul Aidi, mitra kerja saya di Komisi 5, dan seluruh presiden-presiden atau ketua umum yang lain. Ada 3 ketua umum, Asosiasi Pemerintah Desa, Asosiasi Perangkat, dan lain-lain. Terima kasih atas kehadirannya. Pertama, saya bersyukur pada malam hari ini diberi kesempatan untuk menjadi bagian dari diskusi yang sangat menarik. Meskipun saya juga mohon maaf nanti tidak bisa ikut diskusi, tapi saya sudah menyiapkan tim untuk memberikan kilas balik atau respon ketika ada hal yang perlu didiskusikan lebih dalam. Kenapa saya sangat berbahagia? Karena sewindu Undang-Undang Desa memang harus ada telaahan lebih lanjut supaya kita bisa tahu di mana letak kelemahannya, di mana letak kelebihannya, kekuatannya, sehingga dengan demikian semangat untuk percepatan meningkatkan atau mempercepat pembangunan desa-desa di Indonesia bisa semakin laju. Nah, oleh karena itu saya bersyukur sebagai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang kebetulan mendapat mandat untuk ngurusi desa-desa di Indonesia. Tentu sangat berbahagia dan berterima kasih forum malam hari ini digelar karena ini amat sangat penting bagi refleksi kita setelah sewindu Undang-Undang Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disahkan dengan berbagai dinamika perjalanan mulai dari kondisi normal sampai pada kondisi COVID seperti hari ini. Bagaimana keberadaan Undang-Undang Desa? Apakah masih cukup relevan untuk dipertahankan atau perlu ada pembenahan-pembenahan di sana-sini? Saya pikir dua hal ini adalah sesuatu yang amat sangat rasional. Artinya, kalau memang ditemukan beberapa kelemahan di sana-sini yang mengharuskan adanya perbaikan, menurut saya memang perlu lakukan perbaikan. Tetapi ketika di sana-sini sudah kita temukan hal-hal yang masih sangat bagus dan cukup ditindaklanjuti pada penguatan di tataran implementasi, ya tentu kita berharap ini nanti juga menjadi bagian dari rekomendasi. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin sedikit mengajak mereview kembali tentang sejarah pengaturan desa yang kita klasifikasi menjadi 3 fase. Yang pertama fase Orde Lama dengan 5 undang-undang. Ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah. Ada Undang-Undang Nomor 22 1948 tentang penetapan aturan-aturan pokok mengenai pemerintahan sendiri. Ada Undang-Undang Nomor 1 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Ada Undang-Undang Nomor 18 1965 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah juga. Dan juga ada Undang-Undang 19 tahun 65 tentang desa praja. Jadi kata desa itu mulai muncul secara eksplisit dalam judul undang-undang itu sejak Undang-Undang Nomor 19 tahun 1965 tentang desa praja. Ya, angin surga. Kemudian di era Orde Baru hanya ada 1 undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 79 tentang pemerintahan desa. Undang-undang ini sangat spektakuler sehingga pada awal reformasi semua fokus tertuju pada undang-undang ini untuk dirubah. Nah, kemudian kita masuk pada era reformasi. Tahun 99 lahirlah Undang-Undang Nomor 22 tentang pemerintahan daerah yang di dalamnya juga mengatur desa. Kemudian Undang-Undang 22 dirubah menjadi Undang-Undang 32 tahun 2004. Jadi 99 kemudian 2004 dirubah tentang pemerintahan daerah. Nah, kemudian dari 32 ke 2004 tentang pemerintahan daerah dirubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, dan
bersamaan atau beriringan dengan itu, sebelumnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2014 tentang pemilu, dan sebelumnya lagi yang paling pertama di dalam 3 trio yang merupakan tindak lanjut atau jabaran dari Undang-Undang 32, yaitu Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Sehingga di tahun 2014 itu Undang-Undang 32 tahun 2004 diperluas lagi menjadi Undang-Undang Pemerintah Daerah seperti Undang-Undang 32, lebih spesifik, diberi nomor Undang-Undang Nomor 23, sebelumnya Undang-Undang Pilkada, dan sebelumnya lagi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Nah, beberapa hal yang mungkin saya highlight di sini. Yang pertama, di era Orde Lama, aturannya tadi ada 5 aturan. Di sana ditegaskan definisi desa. Definisi desa adalah desa praja, disebut dengan desa praja. Desa praja adalah kesatuan masyarakat hukum yang tertentu batas-batas daerahnya, berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Ini menjadi tekanan juga. Memilih penguasanya dan mempunyai harta benda sendiri. Jadi mulai dikenal aset desa di sini, dikenal juga tentang ruang untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Nah, desa diakui sebagai entitas masyarakat di dalam aturan-aturan di Orde Lama. Yang kedua, hanya ada hak mengurus, tapi tidak ada hak mengatur. Kemudian yang ketiga, desa diarahkan untuk digabung, untuk menjadi desa otonom sekaligus menjadi daerah tingkat 3 yang memiliki otonomi. Jadi tingkat 2-nya adalah kabupaten kota, lah tingkat 3-nya desa. Itu konsep yang ada di undang-undang di zaman Orde Lama yang mengatur tentang desa. Karena Indonesia baru merdeka dan situasi politik yang sangat dinamis, masalahnya adalah gagasan desa sebagai daerah tingkat 2 tidak sempat terlaksana. Nah, kemudian muncullah yang disebut era Orde Baru, di mana Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa itu keluar. Nah, di sana dijelaskan desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat. Jadi pemerintahan terendah tapi di bawahnya camat. Karena waktu itu memang camat adalah kepala wilayah dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sudah dipayungi dengan jelas bahwa desa-desa ada di bawah payung yaitu Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 79 ini menempatkan desa sebagai unit wilayah pemerintahan terendah di bawah camat. Juga desa disimplifikasi sebagai pemerintahan yang hanya berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri tanpa diberikan hak mengatur. Jadi menyelenggarakan rumah tangganya tapi tidak dikasih hak mengatur di bidang pemerintahan. Aturan ini berdampak pada melemahnya desa sebagai self-governing community yang berwenang mengurus dirinya sendiri. Nah, disitulah kemudian beberapa hegemoni terjadi pada saat itu terkait dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 79 tentang desa. Sehingga waktu itu cengkeraman pemerintah atau penguasa terhadap desa begitu luar biasanya. Nah, pada saat reformasi lahirlah Undang-Undang Nomor 22 99 tentang pemerintahan daerah yang di dalamnya juga membahas tentang desa. Di sana dijelaskan bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, jadi mulai diberikan ruang yang cukup untuk kearifan lokal, disebut dengan nama lain. Sehingga sampai sekarang semua berkembang sesuai dengan karakteristik kearifan lokalnya. Ada wali nagari, ada kampung, dan sebagainya, ada kepala desa, ada lurah. Nah, selanjutnya sebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Mengatur dan mengurus. Jadi bukan lagi satu sisi. Berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat
yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Nah, jadi mulai memberikan ruang yang cukup pada asal-usul. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 22 ini, desa tidak lagi bentuk pemerintahan terendah di bawah camat. Jadi dicabut tidak sebagai pemerintahan terendah di bawah camat. Dan undang-undang ini sudah mulai mengakui keberagaman desa. Juga desa berwenang tidak saja untuk mengurus, tapi juga mengatur kepentingan masyarakat setempat. Desa sudah bisa membuat regulasi sendiri berupa peraturan desa. Jadi mulai karena bisa mengatur, maka ada kewenangan untuk membuat peraturan desa. Kewenangan desa meliputi kewenangan hak asal-usul, jelas tadi disebutkan. Yang kedua, kewenangan yang belum dilaksanakan oleh daerah dan pusat. Dan yang ketiga, tugas pembantuan. Kewenangan ke-1 tidak disertai dengan pendanaan, sehingga tidak bisa dilaksanakan. Jelas sekali, ada kewenangan tetapi tidak dikasih duit. Kayak nggak bisa dijalankan, meskipun ada hak asal-usul. Kewenangan kedua, menunjukkan bahwa desa mendapatkan kewenangan residu, jadi hanya sekedar sisa-sisa otonomi, sisa-sisa otonomi. Kewenangan ketiga, sebenarnya bukan kewenangan karena hanya pelimpahan dari atas, jadi tugas pembantuan. Sehingga dari sini kita lihat bahwa konsep tentang kewenangan desa pada prinsipnya masih sulit untuk diwujudkan. Nah, undang-undang ini menyerahkan sepenuhnya persoalan desa kepada kabupaten atau kota sebagai daerah otonom. Jadi full ada di kewenangan pemerintah daerah, baik kabupaten maupun kota. BPD, Badan Perwakilan Desa, yang beda dengan sekarang, memiliki hak pemakzulan kepala desa yang berpotensi memunculkan konflik di desa. Ini selaras dengan keberadaan DPRD juga waktu itu, di mana DPRD juga mempunyai hak untuk memakzulkan kepala daerah. Nah, akhirnya banyak sekali permasalahan di sini, ada berbagai situasi yang kemudian mengharuskan adanya perubahan Undang-Undang 99 nomor 22 tahun 99 tentang pemerintahan daerah. Akhirnya muncullah Undang-Undang nomor 3 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang merupakan revisi atau pengganti Undang-Undang 22. Di sana jelas disebutkan desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Jadi sudah ada wilayah kewilayahan berdasarkan atas asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi di sini sudah ada kepastian wilayah, teritori kewenangan desa, dan juga yurisdiksi atau batas wilayah berlakunya produk hukum. Jadi ada wilayah teritori, ada wilayah yurisdiksi. Yang kedua, desa berwenang tidak saja untuk mengurus, tapi juga mengatur, seperti yang juga diberikan di Undang-Undang 22. Yang ketiga, kewenangan direduksi menjadi urusan. Jadi bukan sekedar kewenangan, lebih operasional lagi, urusan. Urusan berdasarkan hak asal-usul desa, urusan yang menjadi kewenangan kabupaten kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa. Yang ketiga, tugas pembantuan dari pusat atau daerah. Dan keempat, urusan lainnya yang diserahkan kepada desa. Nah, yang keempat, dalam definisi desa ini, kewenangan desa masih sangat bergantung pada pemerintah kabupaten kota. Belum ada kepastian sumber pendapatan desa untuk menyelenggarakan kewenangannya. Sekretaris desa, saya masih ingat betul karena sejak reformasi saya juga sudah terlibat di dalam urusan-urusan ini. Sekretaris desa diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Jadi saya ingat betul 99 itu banyak di DPRD itu tiap hari ada demo karena menghendaki kekuatan di sisi lain DPRD ingin melakukan perombakan total terhadap undang-undang yang lama. Dengan bahasa yang sangat vulgar waktu itu, bahasa Jawanya itu bedol desa. Bedol desa itu ya semua perangkat dan lainnya harus dihabisin karena terkooptasi dengan Orde Baru. Nah, sehingga tiap hari di DPRD waktu itu ada dukungan dari satu sisi, di sisi lain ada penolakan. Jadi ramai banget. Nah, kemudian
perjalanan berikutnya di 2004 sekretaris desa diisi dengan pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Jadi ini juga kemudian dirubah sekarang ini. Kemudian di situ di 2004 perubahan BPD dari Badan Perwakilan Desa menjadi Badan Permusyawaratan Desa dan tidak lagi memiliki hak pemakzulan. Ini berjalan atau seiring dengan perubahan kewenangan yang ada di DPRD juga, yang juga tidak punya kewenangan untuk memakzulkan kepala daerah. Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, selanjutnya dari Undang-Undang 32 2004, kemudian dilakukan perubahan lagi yang melahirkan 3 undang-undang seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, yang pertama yang dalam konteks ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Nah, inilah yang kemudian nanti harus kita dalami betul. Desa adalah desa, dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain. Jadi desa adalah desa dan desa adat. Jadi sudah eksplisit di sini. Dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Batasan tentang desa di sini menunjukkan adanya kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, sekaligus urusan pemerintahan, hak asal-usul, dan hak tradisional. Negara tidak saja mengakui keberadaan desa, namun juga memperluas kewenangan desa, meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa. Jadi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Jadi luas banget, mulai dari pemerintahan sampai pada pemberdayaan, itu diberikan di desa. Yang ketiga, dari batasan itu kelihatan sekali bahwa adanya kepastian pelaksanaan kewenangan desa karena desa memiliki sumber-sumber pendapatan termasuk dana desa yang bersumber dari APBN. Nah, disinilah yang kemudian konsep dana desa itu mulai bergulir. Diterapkannya demokrasi representatif dan demokrasi deliberatif dengan menempatkan musyawarah desa sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi di desa. Ini juga yang membedakan dengan undang-undang sebelumnya. Kemudian pengintegrasian program sektoral yang masuk ke desa dalam satu sistem pembangunan desa. One village, one plan, one village, one budget. Ada RPJM desa, ada RKP desa, ada APB desa, yang semuanya itu dalam fase-fase tertentu harus dibahas di dalam musyawarah desa dan diputuskan melalui permusyawaratan desa. Dan di sana juga dijelaskan tentang diterapkannya akuntabilitas sosial. Jadi masyarakat desa berpartisipasi dalam musyawarah desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa. Itu juga diatur di Undang-Undang Desa. Adanya pengaturan mengenai sistem informasi desa. Itu juga diatur di Undang-Undang Desa. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dari situ kita akan melihat 2 hal. Yang pertama, Undang-Undang Desa bagi negara. Dan yang kedua, Undang-Undang Desa bagi desa itu sendiri. Mohon maaf, Gus Menteri ke-mute. Monggo. Oke, makasih. Jadi bagi negara, Undang-Undang Desa adalah perwujudan pengakuan dan penghormatan terhadap desa, sekaligus instrumen untuk membagi kewenangan pelaksanaan pembangunan di level desa. Sedangkan bagi desa, Undang-Undang Desa menjadi instrumen untuk melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya, serta memaksimalkan pendayagunaan potensi sumber daya untuk kesejahteraan masyarakat desa. Nah, di sini nanti beberapa konsep pembangunan desa sudah kita gulirkan, misalnya jangan sekali-kali merencanakan pembangunan desa, melaksanakan pembangunan di desa,
tercerabut dari akar budaya. Nah, itu adalah satu bentuk sebagai satu upaya agar pembangunan di desa itu betul-betul bertumbuh pada akar budaya, dan disitulah ciri khas kita sebagai negara yang berbineka tunggal ika. Bapak sekalian yang saya hormati, sementara di bidang kewenangan desa, baik di bidang pemerintahan, pemberdayaan, pembangunan maupun pembinaan kemasyarakatan, itu untuk undang-undang yang baru ini 6 2014 didukung oleh dana desa. Nah, sehingga perencanaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa diputuskan oleh warga desa melalui musyawarah desa. Jadi kemandiriannya sudah mulai diberikan begitu luar biasa ke desa. Nah, selama 8 tahun terakhir ini kita merefleksikan, pemerintah telah memberikan kepercayaan kepada desa. Dan desa-desa juga membuktikan kemampuan mengelola, memanfaatkan dan mempertanggungjawabkan pemanfaatan dana desa. Itu terbukti dari total dana desa yang tersalur sejak 2015 sampai 2021, kurang lebih 400,1 triliun, itu hampir terserap dengan maksimal. Jadi rata-rata sudah 99%-an lah terserap. Bahkan di 2015 100% terserap. Kemudian 99 terus semua pada posisi 99, sekian persen dari sisi penyerapan dana desa. Itu artinya apa yang menjadi harapan pemerintah atau negara agar desa mampu mengelola dirinya sendiri ternyata bisa diwujudkan, meskipun kemudian beberapa hal mungkin ada dinamika-dinamika yang kita ketahui bersama-sama. Sedangkan capaian output dana desa tahun 2015 sampai 2021 itu banyak sekali ketika kita bicara output. Misalnya jalan desa itu 308.490 km. Dan banyak sekali, irigasi, embung, kemudian poskesdes, posyandu, kemudian PAUD, dan lain-lain, semua dibangun dengan menggunakan dana desa. Nah, capaian pembangunan yang luar biasa semacam ini tentu belum pernah terjadi, dan mungkin tidak akan pernah terjadi manakala tidak ada Undang-Undang Desa atau Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, karena tidak ada kepercayaan bahwa desa bisa. Nah, inilah makanya dalam Sewinu Undang-Undang Desa ini kita menggelorakan jargon percaya desa, desa bisa. Karena sudah kita buktikan secara faktual 7 tahun mengelola dana desa atau 8 tahun berlakunya Undang-Undang Desa, ternyata desa mampu mengelola dengan baik. Dan banyak sekali hasil-hasil yang sudah diperoleh dengan pemanfaatan dana desa, kemudian alokasi dana desa, dan lain-lain. Nah, Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat sekalian yang saya banggakan, kalau toh kemudian ada permasalahan di sana-sini, namun permasalahan-permasalahan tersebut kayaknya masih dapat diatasi dengan cara terus-menerus berbenah pada tingkat implementasi. Jadi misalnya, sekarang pengawasan terhadap pemanfaatan dana desa. Bagaimana supaya lebih masif misalnya. Meskipun sekarang sudah lumayan masif. Karena apa? Mulai dari penyusunan rencana kerja pembangunan. Itu sudah harus dibahas. Musyawarah desa harus melibatkan keterwakilan masyarakat desa. Ada BPD, ada keterwakilan kelompok marginal. Mohon maaf. Oke. Mohon maaf, tadi ke-mute yang lain. Iya, terima kasih. Nah, jadi misalnya terkait dengan implementasi pengawasan penggunaan dana desa. Kita menyadari penuh bahwa kita temukan di sana-sini kelemahan di dalam pengawasan. Meskipun di tataran implementasinya regulasi-regulasi di bawah undang-undang sudah sedemikian rupa mengupayakan. Misalnya kewajiban di dalam membahas di Musdes untuk RKPdes. Kemudian memampangkan APBdes di tempat-tempat strategis.
Meskipun yang dipampangkan masih rangkuman APBDes. Kemudian memampangkan laporan kinerja, itu juga dipampang di tempat-tempat strategis. Namun demikian juga masih kita temukan. Tapi permasalahannya bukan di regulasi yang atas, di undang-undang. Kalau dari pengalaman dan pencermatan kita, ada di tataran implementasi. Kemudian juga terkait dengan tataran implementasi. Misalnya hari ini masih kita akui, masih belum totalnya pendelegasian pengelolaan desa di Kementerian Desa terkait dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Urusan dana desa, besaran, formula, kemudian peruntukan yang bersifat mandatori, itu ada di Kementerian Keuangan. Kemudian pertanggungjawaban ada di Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Desa pada posisi menyusun regulasi prioritas penggunaan dana desa, pengawasan pemanfaatan, pendampingan pemanfaatan, dan mengukur output dan outcome-nya, dan mengatur pada sisi orientasi atau arah kebijakan pembangunan desanya. Nah tentu ya, ini bukan di undang-undangnya, karena ini ada di aturan pelaksanaannya. Nah kalau misalnya ini mau diintegrasikan, menurut saya lebih pada melakukan review atau revisi terhadap aturan pelaksanaannya. Termasuk misalnya terkait dengan pertanggungjawaban yang tadi sempat disinggung sedikit oleh Pak Presiden PKS, jangan desa disibukkan dengan hal yang bersifat administratif. Kita juga sepakat hal itu, sehingga perlu ada penyederhanaan, dan itu tidak harus merubah undang-undang, cukup melakukan perubahan-perubahan di tataran regulasi implementasi undang-undang desa. Nah, beberapa masalah dalam implementasi undang-undang desa, misalnya juga belum ada instrumen praktis untuk mencapai tujuan undang-undang desa. Musyawarah desa, kita akui, belum mampu menghasilkan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran, karena masih dihegemoni oleh elit-elit desa. Sehingga sering saya contohkan, musyawarah desa masih banyak didominasi oleh saya ingin. Misalnya paparan dari kepala desa, saya ingin, ketua BPD, saya ingin, kemudian takmir masjid, saya ingin, sebagai tokoh agama, tokoh adat, saya ingin. Jadi belum pada kita ingin, kita punya masalah ini, belum pada wilayah itu. Sehingga seringkali terjadi tarik-menarik kepentingan dalam musyawarah perencanaan pembangunan, tetapi sifatnya lebih diwarnai oleh elit-elit desa. Kemudian tiap kelompok masyarakat mengedepankan kepentingan masing-masing, sehingga ada kelompok-kelompok yang tertinggal atau tidak tersentuh. Ini biasanya kelompok marginal, karena mereka tidak cukup terwakili di dalam musyawarah desa. Kemudian ada adu argumen dalam musyawarah terjadi tanpa landasan data empiris, tidak ada data. Jadi hanya berdasarkan keinginan. Nah itulah yang kemudian kita coba kita rombak di dalam tataran pelaksanaannya dengan satu konsep, satu arah kebijakan pembangunan desa yang kita breakdown dari Perpres 59 2017 tentang percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang kita sebut dengan SDGs desa. Kita pakai istilah SDGs desa untuk memudahkan diingat dan memudahkan cantolannya. Nah disitulah kemudian kita bicara desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa sehat dan sejahtera, pendidikan desa berkualitas, keterlibatan perempuan desa, desa layak air bersih dan sanitasi, sampai SDGs ke-17, kemitraan pembangunan, itu adalah breakdown dari atau melandingkan dari Perpres 59 2017, yang Perpres 59 itu melandingkan dari SDGs global. Nah, kita tambah satu lagi, ini yang membedakan dengan SDGs yang lain, yaitu SDGs yang ke-18, kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Nah, ini kemudian memberi ruang yang sangat luas bagi kearifan lokal agar desa-desa tetap bisa
mempertahankan kekhasannya masing-masing tanpa harus dipaksakan untuk sama antara satu desa dengan desa yang lain. Termasuk di sini nanti dampaknya adalah di dalam perencanaan pembangunan, sehingga dengan arah kebijakan menggunakan SDGs desa ini, paling tidak warga masyarakat harus mulai disadarkan bahwa arah pembangunan desa itu yang pertama adalah desa tanpa kemiskinan. Nah, semua warga harus tahu, sehingga ketika membahas di rencana kerja pembangunan desa, warga sudah mulai tanya, sebenarnya kemiskinan kita ini bagaimana sih? Nah, sehingga bagaimana kemudian dana desa atau APBDes kita itu punya area yang jelas. Yang pertama tentu bagaimana kemiskinan di daerah kita ini kurang, menurun, dan seterusnya. Nah, disitulah butuh data. Bagaimana dengan kondisi stunting kita? Di situ butuh data. Bagaimana dengan kondisi air bersih dan sanitasi? Itu butuh data. Nah, disitulah makanya sejak 2021 kemarin kita melakukan pemutakhiran data desa IDM berbasis SDGs desa. Sehingga sekarang desa-desa sudah mulai punya data yang terkait dengan SDGs yang pertama, desa tanpa kemiskinan. Berarti di sana bicara tentang data kemiskinan. Kemiskinan yang dimiliki keluarga, kemiskinan yang dimiliki warga, kemiskinan pada tingkat kronis, dan seterusnya, termasuk kemiskinan yang melanda pada warga masyarakat yang berpenyakit kronis dan menor, sehingga data-datanya lengkap sekali. Nah, disitulah kita harapkan kemudian perdebatan di dalam musyawarah desa itu betul-betul berbasis pada kebutuhan, berbasis pada masalah. Karena apa? Karena kita sudah menyebarkan virus ke desa-desa agar terus bicara tentang data, dan data. Nah, harapan ke depan adalah data itu kemudian ketika mau ngomong level desa, tanyalah data ke desa. Jangan tanya ke yang lain. Misalnya kemiskinan kita ini berapa? Tanya ke desa. Kalau 74.961 desa bisa menjawab dengan faktual, karena ngomong kemiskinan di desa itu jauh lebih konkret, barangnya dilihat, warganya bisa dipegang, bahkan dirangkul, berbeda dengan ketika kita ngomong kemiskinan di Jakarta, pasti abstrak. Nah, makanya ketika kita bicara kemiskinan, tanya ke desa. Ini yang kemudian arah kami ke depan, agar hal-hal yang mendasar di level desa ini konsolidasikan ke desa. Nah, ini sudah kita lakukan juga. Setiap kita ketemu dengan daerah, pemerintah kabupaten, kota, saya selalu mengatakan, di desa itu sudah ada data ini, data ini, data ini. By name, by address. Nah, tolong konsolidasikan. Kalau misalnya sekarang ada data kemiskinan versi DTKS, ada data kemiskinan versi BLT, ada data kemiskinan versi bansosnya pemerintah daerah. Silakan semua ini dikonsolidasikan di desa jadi satu, sehingga nanti menjadi data kemiskinan yang memang mutlak dilihat dan diverifikasi bareng-bareng. Sehingga tidak lagi kemudian ada simpang siur data. Nah, arah kita ke sana, meskipun saya belum bisa membayangkan kapan ini bisa terwujud, tetapi paling tidak kita sudah punya arah yang jelas kemana sih kebijakan pembangunan desa ini kita bawa. Nah, itu semua tidak diatur di dalam undang-undang karena memang tidak perlu. Yang perlu adalah justru di dalam regulasi implementasi dari undang-undang. Kesimpulannya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam perspektif pemerintah, Kementerian Desa, untuk urusan revisi undang-undang atau peninjauan terhadap Undang-Undang Nomor 4 2014 sampai dengan hari ini, kami belum menemukan celah yang signifikan untuk dilakukan revisi atau perubahan-perubahan pasal. Tetapi ketika bicara tentang implementasi atas undang-undang itu, nampaknya memang itulah yang menurut kami dari perspektif Kementerian Desa membutuhkan pembahasan yang agak detail, sehingga celah-celah yang ada yang kemudian ada ini itu yang berbeda antara satu kementerian dengan kementerian yang lain, itu diharapkan bisa selesai dengan perubahan-perubahan regulasi di bawah undang-undang, dan itu menjadikan tidak menimbulkan dampak kebingungan warga masyarakat desa menjadi terkurangi. Pak Syahrul dan Kang Iken, saya kira itu yang saya sampaikan. Saya mohon maaf agak terlalu panjang,
tetapi saking semangatnya saya. Mantap. Nah, oleh karena itu saya juga harus pamit, nanti akan Nggih. dilanjutkan oleh teman saya dari Kementerian Desa. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.